Ya, salam buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari laporan baca mengenai judul menelusuri filsafat Cina dan Tionghoa, yang penulisnya ialah Kadek Hema Malini, penerbit Paramita Surabaya. Pendahuluan. Yang pertama, masyarakat Cina dikenal dengan filsafatnya yang spontan dan natural karena mereka didasarkan pada etis bukan agama. Bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir tidak dapat dipisahkan, sebagaimana juga yang dapat dalam kebudayaan India. Pandangan mencari hidup mereka tidak dapat dipisahkan dari apa yang mereka yakini sebagai kekuatan tertinggi yang mengatur hidup mereka. Kekuatan tertinggi yang dimaksud itu adalah tentunya yang absolut, sebagai pencipta alam semesta yang disebut sebagai Tuhan. Meskipun masyarakat Tionghoa ini menyebutnya dengan sebutan Tao. Karena itu, saya akan membahas mengenai pemikiran filsafat masyarakat Cina. Seiring berjalannya waktu, masyarakat etnis Tionghoa merasa bahwa ada hal-hal dalam tradisi mereka tidak sesuai dengan ajaran agama Buddha. Ini menjadi alasan bagi masyarakat etnis Tionghoa menggali kembali kelima agama di Indonesia untuk mencari yang sesuai dengan keyakinan serta tradisi mereka. Namun saat ini mereka bertemu dengan almarhum Gede Puja yang menjabat sebagai Dirjen Bimas Hindu Buddha. Mereka mengonsultasikan masalah mereka dan dalam memilih agama yang mereka anut. Setelah menjelaskan tentang ritual keagamaan kepada almarhum, maka menurut almarhum, dari semuanya itu mereka lebih memiliki banyak kesamaan dalam agama Hindu. Masyarakat Cikung Bio yang mulanya menganut ajaran Tao memutuskan untuk mengikuti ajaran Sanatana Dharma dan melakukan upacara Sudawadani karena mereka beranggapan bahwa ritual dan dari tradisi yang mereka lakukan mirip dengan ajaran agama Hindu. Pembahasan yang pertama, teori. Terdapat beberapa teori sosial budaya dan keagamaan yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kajian dan penelitian terhadap tinjauan filsafat ketuhanan pada masyarakat Tionghoa Cikung Bio tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori interaksionisme simbolik. John Dewey dan Bloomer telah menyempurnakan pandangan interaksi simbol dengan membagi 3 prinsip arti simbol yang diberikan oleh informan. Ketiga prinsip itu adalah: A. Dasar manusia bertindak adalah untuk memenuhi kepentingannya dalam memberikan tindakan atau fenomena. Peneliti perlu sekali mengetahui proses atau konsekuensi dan tindakannya. B. Proses suatu tindakan seseorang pada prinsipnya merupakan produk atau hasil proses sosial ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Dalam memberikan interpretasi gejala, peneliti harus dapat mempertimbangkan hasil interaksi yang mempengaruhinya. C. Manusia bertindak dipengaruhi oleh fenomena lain yang muncul lebih dahulu. Oleh karena itu, peneliti perlu memperhatikan fenomena atau gejala yang berkaitan atau yang mempengaruhi munculnya gejala tersebut. Kemudian teori religi. Membahas tentang teori religi maka akan berhubungan dengan Seven Theory of Religion. Yang pertama, teori substantif. Yang berpengaruh telah diusulkan oleh Taylor dan Fraser yang berfokus pada nilai penjelasan agama untuk penganutnya. Agama adalah kepercayaan untuk makhluk spiritual di mana ide-ide tentang spiritual itu bentuknya tidak tetap. Yang kedua, Rudolf Otto berfokus pada pentingnya pengalaman religius, yaitu lebih khusus pengalaman yang menarik sekaligus menakutkan. Semua sistem religi, kepercayaan, dan agama di dunia berpusat kepada suatu konsep tentang hal yang gaib atau misterium yang dianggap maha dahsyat dan maha keramat oleh manusia. Sifat dari hal yang gaib serta keramat itu adalah maha abadi, maha dahsyat, maha baik, maha adil, maha bijaksana, tak terlihat, tak terubah, tak terbatas, dan sebagainya, dan sangat sulit dilukiskan dengan bahasa manusia manapun. Yang kemudian, Emile Durkheim berfokus pada fungsi sosial beragama. Teori religi oleh Emile Durkheim dikatakan bahwa manusia mengembangkan religi ini karena suatu getaran jiwa, emosi, keagamaan yang timbul dalam jiwa manusia dalam sentimen kemasyarakatan. C. Teori kekuasaan simbolik. Dalam Distinction, ia memperlihatkan bahwa ketidaksertaan sosial bermula dari perbedaan selera atau cita rasa. Hal itu terjadi karena teste itu menginspirasi seorang individu atau orang lain akan status atau
posisi sosialnya dalam masyarakat. Dengan pasti maka seorang individu dapat mengkategorikan orang lain apakah sama dengan dirinya atau tidak. Dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Cina Tionghoa. Masyarakat Cina dalam filsafat bukanlah didasarkan pada agama, namun pada sesuatu yang dianggap mereka itu etis. Dalam semua bidang kehidupan mereka. Bagi etnis Tionghoa, Tuhan yang emanelah yang lebih banyak atau mendapatkan fokus pemujaan atau permohonan. Tuhan yang transenden hanyalah bersifat kebaktian murni tanpa pengharapan imbalan. Namun keyakinan akan Tuhan sangat dijunjung tinggi dan melebihi apapun, melebihi dewa-dewa, malaikat, dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam cara pemujaan kepada Tuhan yang memperkenalkan umatnya untuk membelakangi altar yang berisi patung dewa-dewa, malaikat, dan lain-lain. Namun hal tersebut tidak berlaku terhadap simbol Tuhan. Masyarakat Cina bukan suatu bangsa yang memandang gagasan-gagasan serta kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai hal yang penting serta sebagai bagian kehidupan yang memerlukan perhatian penuh. Etika. Perhatian mereka terhadap agama tidak besar karena besarnya perhatian mereka kepada filsafat, dan kepribadian mereka adalah kepribadian kefilsafatan. Dalam filsafat tercukup kedambaan mereka terhadap sesuatu yang ada di balik dunia nyata di depan manusia. Juga dalam filsafat mereka mengungkapkan dan menghargai nilai-nilai adisusila. Yang kedua, usul-usul filsafat Taoisme. Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Cina. Taoisme sudah berumur 7.000 tahun dan akar-akar pemikirannya telah ada sebelum masa Konfusiusme. Hal ini dapat disebut sebagai tahap awal Taoisme. Bentuk Taoisme yang lebih sistematis dan berupa aliran filsafat muncul kira-kira 3 abad sebelum Masehi. Data ini tertuang dari tulisan Lu Xun, seorang budayawan kondang. Yang kemudian prinsip-prinsip ajaran Taoisme. Dalam buku Tao Ching terkandung pula nilai filsafat yang menurut masyarakat Tionghoa atau makna terkandung dalam buku tersebut adalah sebagai berikut. TE memiliki arti kebijakan, moral, akhlak, virtue, pandang hidup, dan pandangan sosial manusia. UE artinya tidak ada, tidak punya, kosong atau hampa. Kemudian aplikasi teori. Terdapat beberapa teori-teori sosial budaya dan keagamaan yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kajian penelitian terhadap tinjauan filsafat ketuhanan pada masyarakat Tionghoa. Cikung Bio tersebut adalah sebagai berikut. Teori interaksionisme simbolik, teori religi, teori kekuasaan simbolik. Kemudian kesimpulan yang terakhir, masyarakat Cina bukan suatu bangsa yang memandang gagasan-gagasan serta kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai hal maha penting serta sebagai bagian kehidupan yang memerlukan perhatian penuh. Etika, khususnya etika Konfusianisme dan bukannya agama. Filsafat ketuhanan Tao dapat dikatakan sebagai suatu cara pandang tentang aturan dan jalan menuju kebaikan. Dengan konsep keyakinannya yaitu dari isi dari kosong kembali kosong yang disebut dengan Wu Wei. Pada intinya mengajarkan hakikat kepada kekuatan hidup yang mendasar melalui penerimaan tanpa pamrih dengan memberi tanpa ingin meninggalkan bekas dan tidak mengharapkan balasan, tidak mementingkan diri sendiri serta berserah diri. Dalam aplikasinya sesuai dengan sifat pragmatisme masyarakat etnis Tionghoa, Tuhan yang imanelah yang lebih banyak atau mendapatkan fokus pemujaan atau permohonan. Tuhan yang transenden hanyalah bersifat kebaktian murni tanpa pengharapan imbalan, sehingga terkesan masyarakat ini lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani. Demikianlah.